Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat ya. Dari Pekanbaru ke Masjid Raya Bagan Batu Kota. Karena jawaban salam masih ulang batu. Dari Pekanbaru ke Masjid Raya Bagan Batu Kota, singgah sebentar di Kota Duri. Karena jawaban salam masih kurang terima, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa fi suratil Ukhra, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kaua, Ketua MUI Kecamatan Bagan Sinembang, Ketua dan Pengurus ya, dua kecamatan ya, Ketua dan Pengurus atau BKM daripada Masjid Raya Nur, Ketua atau Pengurus BKM daripada masjid-masjid yang ada di daerah sekitar, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang Allah muliakan. Pertama dan yang lebih utama, pada malam yang mulia ini mari kita memuji dan memuja Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Sampai malam ini Allah masih memberikan taufik dan hidayah, masih menganugerahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita dapat bertemu dan bersua di rumah Allah yang mulia ini, di masjid ini, tentunya dalam rangka bersilaturahim, bertukar pikiran, tentunya dalam rangka ya menentukan arah kiblat yang ada di Masjid Raya An-Nur kita ini, yang waktu saya datang tadi selisih bat ini bersilang-silang dia. Ustaz saya bersilang-silang dia. Lurus lalu ada silangnya lagi. Saya tanya sama Ustaz Said, ini kapan mulai? Seminggu Ustaz. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini tetap mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala dari awal tadi sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat mengirimkan salam, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam, payung panji kita sebagai umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh Ustaz Said tentang peristiwa yang terjadi di Masjid Raya An-Nur ini, adanya pengukuran atau penentuan arah kiblat yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir melalui kasih Bimas Islam ya Pak Waya, Bimas Islam, dan sudah menghasilkan beberapa keputusan bahwa di Masjid Raya An-Nur ini ada pergeseran sedikit ke arah utara. Iya, arah utara. Ke arah utara, tentang kiblat ini yang semulanya sama dengan sesuai atau bentuk bangunan ini.
Mungkin orang-orang tua kita dahulu menyesuaikan dengan jalan. Ini sama dengan jalannya, bangunan bentuknya. Sama ya, lebih kurang ya. Arah yang melintas ke Medan, ke Pekanbaru kan lebih kurang sama ini. Kira-kira seperti itu. Jadi kemarin Setaid menelpon saya, minta pendapat seperti itu. Saya komunikasi dengan Pak Ketua Umum, pengurus lain. Maka terjadilah pertemuan pada malam ini sambil kita bersilaturahim. Sebetulnya silaturahim saya sehari dua hari ini akan hilir ada dua sebetulnya. Yang pertama sebetulnya menyelesaikan konflik MUI Kabupaten Rokan Hilir. Tapi karena ada pertimbangan lain dari Pak Ketua Umum, dari yang lain, ya untuk sementara waktu ditunda menyelesaikan itu. Memang saya selalu usul Pak Ketua Umum menyelesaikan konflik. Ada masjid konflik, imam sudah maju di depan, ditarik oleh jemaah, tarik belakang. Tidak setuju jemaah dia jadi imam, maju dia lagi, tarik belakang, maju lagi, selesaikan konflik. Ada terjadi di daerah Kampar, konflik lagi. Maaf nih, ada hanya gara-gara masjid ini dibangun oleh masyarakat. Lalu kemudian akhir-akhir ini masjid dikuasai oleh kelompok tertentu. Ribut lagi maaf. Yang baru ini menguasai, yang lama tinggal. Diundang saya, kumpulkan kedua yang baru dan akhirnya selesai. Termasuk masalah-masalah lain. Ya memang salah satu tugas MUI ini kan pemersatu umat. Majelis Ulama Indonesia harus menjadi pemersatu umat, perekat negeri. Terjadi perselisihan, betul kata Pak Tua tadi, bukan hanya masalah kiblat ya, bukan hanya masalah arah kiblat. Ya masalah-masalah lain kalau berbeda, masalah sedina tidak sedina, doa sendiri, doa bersama, doa menampung tangan tak menampung tangan, solat tarawih 10-20, yang solat Jumat di waktu pandemi yang tidak. Tapi saya dapat kabar dalam rapat-rapat di Gubernur Rokan Hilir ini, alhamdulillah sampai sekarang tak ada yang mati ya. Ada, positif ada. Alhamdulillah. Ini luar biasa Rokan Hilir. Ya sampai sekarang tak ada yang positif satupun. Walaupun malam ini kita tetap pakai masker. Nanti dipoto pula, dikirim foto sama Pak Gubernur. Ini Sekum Emirio pergi Rokan Hilir tak pakai masker, saya pakai masker. Cuma tak mungkin pula saya pidato pakai masker. Ada kawan mau makan dia lupa buka masker. Iya kan? Jadi karena sekarang sudah masa new normal, jadi tak masalah. Karena saya sudah berada di Rokan Hilir. Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu mengatakan, ini sebetulnya kemarin, bagi negeri yang di situ penularan daripada virus COVID-19-nya masih terkendali, tak ada masjid, tak ada yang lain, maka dibolehkan sholat Jumat, boleh sholat berjamaah dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tapi bagi daerah yang penularan COVID-19-nya itu berbahaya, mungkin ditandai dengan positif atau segala macamnya, ada yang mati, maka sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Sementara sholat 5 waktu di masjid diganti dengan sholat di rumah. Itu maksudnya. Jadi saya sampai mau di Pekanbaru, di mana-mana saya sampaikan. Di kegiatan di Humas Polda, live streaming saya sampaikan. Jadi Majelis Ulama Indonesia itu dua posisinya. Satu, khadimul ummah, pelayan umat. Yang kedua adalah sodikul hukumah, mitra pemerintah. Jadi MUI tidak boleh hanya menjadi mitra pemerintah. Kami kan ini sambung daripada menyampaikan ini supaya pemerintah senang. Tidak. MUI itu satu sisi khadimul ummah, pelayan umat bersama umat. Satu sisi menjadi sodikul hukumah, menjadi mitra pemerintah. Itu yang kita jalankan selama ini. Jadi bagaimana umat ini bisa bersatu, termasuk dalam yang studio kemarin. Kalau di sini berapa kali libur nih sholat Jumat nih? Tidak ada. Tetap, iya kan? Sab dijarangkan. Luar biasa Rokan Hilir ini kan? Luar biasa. Tapi kan positif. Tapi yang lain positif juga. Ada di kampung. Tidak ada mengapa itu. Sabnya 1 meter. Ini kan terlaluan. Pekanbaru 1 meter Ustaz, tidak masalah. Kalau ulama berijtihad pahala betul, dapat pahala 2. Kalau berijtihad salah, dapat pahala 1.
Yang mana Ustaz? Terserah di mana kondisi berada. Itu fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi MUI tak pernah menutup masjid, tak pernah pula yang melarang orang ke masjid, hanya menjelaskan termasuk masalah arah kiblat ini. Sebetulnya memang ini peran Kementerian Agama. Jadi MUI berterima kasih tentunya kepada Bimas Islam, Kementerian Agama, Rokan Hilir melalui Pak KUA yang telah meluruskan ini. Jadi sebetulnya masalah arah kiblat ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita melihat Ka'bah, maka wajib hukumnya bagi kita la raiba fi, tak ada keraguan, tak ada perbedaan pendapat ulama, wajib menghadap arah Ka'bah. Jadi kiblat itu adalah Ka'bah. Jadi Bapak Ibu pergi haji umroh kemarin, itu kita tawaf. Waktu kita sedang tawaf, langsung azan berkumandang, berhenti. Dipasang saf yang sedang posisi di mana, tetap berhenti, itu berhenti, langsung dulu. Kalau tak dulu nanti ambil orang dapat saf. Kemana kita menghadap? Ke Ka'bah. Jadi ke Ka'bah kita menghadap. Jadi kalau posisinya itu kita melihat Ka'bah, hukumnya wajib menghadap arah Ka'bah. Seluruh ulama dari 4 imam mazhab semua sepakat. Ini enggak, nanti kita pergi umroh, pergi haji. Tahun ini ada Rokan Hilir haji. Oh, enggak, bukan Rokan Hilir, kabarnya Indonesia tak ada haji. Haji ada Ustaz, tahun ini insyaallah haji. Jadi ini betul-betul merupakan kesedihan bagi kita. Jadi jangan kita lalu marah, lalu terlama, lalu sedih. Mudah-mudahan niat kita yang sudah berpasang di untuk haji tahun ini, berangkat tahun ini, ya ditunda tahun depan, bersabar aja. Insya Allah. Kalau kita meninggal sebelum tahun besok berangkat, mudah-mudahan Allah berikan pahala sama dengan kita melakukan ibadah haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi sabar kita, tidak masalah, sabar. Kalau kita besok pergi haji atau umroh, kami sudah tua Ustaz. Saya lihat jemaah itu yang sudah tua, tak mau dia tawaf di dekat Ka'bah, dicari yang agak lapang. Atau ada yang bawa kursi roda, itu biasanya di lantai 2, di atas. Kalau lantai atas kan semakin jauh tuh. Semakin besar lingkaran yang kita keliling tuh tawaf itu makin besar. Tapi kalau dekat Ka'bah, saya waktu itu karena ya artinya masih agak bertenaga, walaupun banyak jemaah yang ikut. 2018 kan banyak jemaah yang ikut. Kebetulan saya waktu TPHD, tim pemandu haji daerah Provinsi Riau, banyak jemaah ikut saya. Jadi yang tak tua-tua, yang muda-muda sikit lah, yang baya-baya, bahasa Bangkinang, yang bayo-bayo, itu ikut di belakang. Pertama agak di tengah, lama kelamaan agak mendekat ke Ka'bah. Akhirnya di putaran terakhir semuanya dapat mencium daripada Hajar Aswad. Sudah mendekat Ka'bah. Pertama di tepi, top, akhirnya semakin mendekat. Begitu. Jadi kalau kita nampak Ka'bah, kita wajib menghadap Ka'bah. Yang kedua, kalau kita berada jauh dari Ka'bah, mau kita di kota Mekah atau di tempat lain, terjadi dua perbedaan pendapat para ulama. Ini kan harus saya ungkap. Tugas kami itu kan memberikan pendapat, memberikan berbagai pendapat yang berkembang dari para ulama. Saya begitu. Orang mengatakan, Ustaz, bagaimana tentang doa iftitah? Saya katakan doa iftitah itu banyak doanya. Satu, Allahumma ba'id baini wa baina Allahu akbar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apalagi Ustaz? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar. Apalagi Ustaz? Allahu akbar alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang mana Ustaz baca? Semuanya saya baca, tapi tergantung salatnya kapan. Kalau saya jadi imam salat tarawih, saya membaca doa iftitah Allahu akbar alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah bertanya, Ustaz nak baca iftitah ya? Kok cepat Fatihah? Saya membaca doa iftitah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi kalau salat sunat kadang membaca doa iftitah. Jadi enggak ada sebuah bantah. Maka orang ini kadang Pak Kawa sulit ini menebak saya. Ustaz ni orang NU, orang Muhammadiyah, orang tarikat, orang tabligh, orang Salafi, orang tak bisa. Ini Ustaz ni orang Salafi kan berjenggot dia.
Kata orang, iya jenggot tidak ada. Jenggotnya kecil, sedikit, minimalis. Itu jemaah tabligh, ini panjang terus. Jadi semuanya, saya ceramah di 132 Salur, komplek TNI. Ustaz enak ya, keluar 4 hari enak Ustaz. Jadi disangka saya jemaah tabligh. Pergi pula saya sudah, pergi pula sini. Oh iya Ustaz ya. Jadi itu MUI begitulah. MUI bagaimana masalah-masalah puruk, masalah-masalah cabang dalam agama, yang berjenggot, yang celana di atas mata kaki, di mata kaki, itulah yang selalu menjadi urusan MUI. Bagaimana umat bisa bersatu. Jangan gara-gara itu kita berpecah belah. Yang tak boleh berpecah belah itu masalah usul. Jadi agama ini dua, satu usul, dua puruk. Usul pokok-pokok dalam agama. Salat 5 waktu menghadap kiblat. Menghadap pula ke bukan kiblat, itu sudah tak boleh kita bersatu. Apalagi salat 5 waktu, salat yang 3 waktu cuma. Orang Syiah kan salat 3. Subuh, zuhur, maghrib. Asar ke mana Ustaz? Asarnya dijamak ke zuhur, Isya dijamak ke maghrib, 3 waktu. Maka di sebagian negeri di Iran itu orang salat azan cuma 3 kali di sebagian daerah orang Syiah. Ada orang naik haji ke India atau naik haji ke Bogor. Ini berbeda usul, keluar dari Islam, kafir. Tapi kalau masalah puruk, masalah letak tangan sholat di sini, tahayat dari awal begini, ada yang bergoyang-goyang dari awal, ada yang berputar-putar, ya kan? Macam-macam. Ada yang diam saja, itu hanya masalah puruk saja. Selagi ada dalil hadis, tak ada masalah. Jangan kita berbantah-bantah. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, kepada Al-Quran Sunnah, jangan kamu bercerai-berai. Termasuk juga masalah kiblat ini. Jadi dua pendapat ulama. Yang pendapat yang pertama mengatakan, pendapat ulama utama yang pertama mengatakan tentang menentukan arah kiblat di luar kota, di luar Ka'bah, maupun di Mekah, di Madinah, di Indonesia, di India. Jadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kalau kita berada dan tidak nampak Ka'bah itu, kita menghadap di mana posisi kira-kira daripada Ka'bah itu. Jadi di mana posisinya, arahnya itu di mana. Tidak perlu persis, yang penting arahnya. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya ini Al-Baqarah 144 ini ada dua tafsiran daripada para ulama. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram, maka hadapkan wajahmu, satro. Satro ini dua pendapat ulama. Ada mengatakan satro ini adalah mengarah. Mengarah itu ada mengartikan ini adalah Ka'bah. Jadi dua pendapat ulama, pendapat mengatakan asal mengarah. Apa dalilnya lagi? Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, ma bainal masyriq wal maghrib kiblatu. Antara barat dan timur itu kiblat. Jadi kira-kira saja antara barat dan timur kiblat. Nabi menyampaikan hadis di Madinah. Madinah itu sebelah utara Ka'bah. Jadi Madinah itu posisinya sebelah utara Ka'bah. Berarti Nabi itu menghadap ke selatan. Jadi penduduk Madinah waktu itu menghadap ke selatan. Maka Nabi bersabda, ma bainal masyriq wal maghrib kiblatun. Antara barat dan timur itulah kiblat. Jadi pendapat pertama mengatakan tidak perlu persis menghadap daripada Ka'bah, tapi arahnya. Bahkan kata Nabi antara barat dan timur saja itu sudah merupakan kiblat. Jadi Madinah itu posisinya sebelah utara Masjid Haram atau sebelah utara Ka'bah. Jadi ini pendapat pertama. Jadi artinya ini banyak juga dalil. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kalau kita berada di luar Masjid Haram dan tidak nampak Ka'bah, maka kita salat persis menghadap Ka'bah. Ini tentu memakai apa tadi? Alat pengukur. Apa dalilnya Ustaz? Waktu Nabi sedang berada di depan Ka'bah, Nabi bersabda, hazihi kiblatun, inilah kiblat. Jadi Nabi sedang mendepan Ka'bah, hazihi kiblatun, inilah kiblat. Nabi menunjuk ke arah Ka'bah.
Mana nunjuknya? Ka'bah. Berarti pendapat yang kedua mengatakan harus persis. Persisnya pasti bukan, persisnya kan bukan pasti, tapi ya agak mendekati lah. Hazi kiblatun, inilah kiblat katanya. Dalil Al-Quran juga sama dengan ini. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram, maka hadapkan wajahmu. Satro ini menurut pendapat yang kedua artinya itu adalah posisi persis ke Masjid Haram. Artinya dia mengatakan satro itu artinya adalah kiblat. Ka'bah. Ka'bah di Masjid Haram. Jadi dalil Al-Quran sama itu juga yang diambil. Tafsirnya berbeda. Tapi dari hadisnya ada sedikit berbeda. Dua-duanya hadis sahih. Jadi hadis yang kedua dalilnya hazi kiblatun. Inilah kiblat kata Nabi. Kalau begitu menurut pendapat ulama yang kedua, maka kiblat kita mesti persis ke Ka'bah itu. Lalu bagaimana Ustaz? Di zaman sekarang sudah ada kompas. Kompas ini maksud bukan koran kompas. Di handphone kita di aplikasi kan ada. Kementerian Agama lebih canggih lagi, ya kan? Memang kita yang berada, Indonesia itu berada di sebelah barat Ka'bah. Berarti kita menghadap ke timur. Tetapi untuk ukuran Indonesia itu biasanya kita memang agak lebih mengarah ke utara sedikit. Maka saya melihat kiblat ini, arah kiblat ini di berbagai masjid ada yang berubah seperti ini. Kebanyakan pindahnya ke utara, bukan ke selatan. Kalau ke selatan pindahnya berarti memang tak berpedoman dia bangun. Rata-rata ni ke kanan pindahnya. Ada yang pindah ke kiri jarang sekali. Kalau pindah ke kiri mungkin waktu membangunnya itu tak betul-betul tak melihat di mana matahari terbit, di mana tak melihat dia. Tak diukurnya di semuanya. Sementara masjid kita ini kan masjid raya, masjid kecamatan, ya kan? Yang memang di sini banyak jemaah musafir. Dalam kondisi demikian, dalam menyelesaikan dua pendapat ulama ini, yang pertama kita lakukan, kalau memang masjid baru yang kita bangun masjid baru Ustaz, undang Kementerian Agama, undang MUI kecamatan, undang para ahli, tentukan betul ke mana arah kiblat. Ini wajib. Jadi sebelum membangun masjid baru, ini bagi bapak ibu-ibu nanti ingin bagi masjid lagi. Tapi kalau sudah ada masjid di dekat rumah, di dekat daerah, jangan bangun lagi. Ini kadang ada masjid, bikin masjid di samping masjid. Gara-gara yang satu sholat tarawih 8, ini 20, bangun masjid. Yang satu ini kunut, satu tidak, jangan. Menyesuaikan sajalah, ya kan? Ustaz, kenapa itu Syekh Sudes? Kami pergi ke Mekah, kami sholat di Madinah, Bismillah tak jahar. Kenapa Indonesia jahar? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu pendapatnya mengatakan Bismillah dalam sholat jahar, maghrib, isya, subuh. Itu pendapatnya Bismillah disirkan. Dibacanya Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua pendapat Imam Malik. Imam Malik justru pendapat ulama Imam Malik tidak membaca Bismillah sama sekali. Sudah baca iftitah? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pendapat Imam Malik. Pendapat ulama Imam Syafi'i dalam solat jahar maksudnya tetap menjaharkan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dijaharkan. Baca. Lalu kenapa di Mekah Madinah itu Ustaz disirkan? Karena di Mekah dan Madinah itu banyak mengikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Di Indonesia Ustaz, di Malaysia, karena di Indonesia banyak mengikut pendapat Imam Syafi'i. Imam Ahmad ada juga ikuti pendapatnya. Di kampung saya ada imam mengikut Imam Malik ya. Jemaah komplain, Ustaz,
Itu Pak Imam tuh bukan hanya sir, tapi begitu bangkit dari sujud dia tak mau baca bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada henti. Berarti mengakut pendapat Imam Malik. Bagaimana sebagusnya kita ikuti saja yang mana mayoritas kita berpendapat seperti itu setelah bermusyawarah. Masjid yang baru kita bangun, yang baru hendak mengukur sujud ke-16. Yang sudah lama seperti ini berdasarkan kesepakatan pengurus masjid, para ulama, tokoh masyarakat, bila perlu masjid-masjid sekitar. Kalau memang tidak merasa kesulitan untuk dipindahkan, seperti masjidnya lumayan besar, punya biaya untuk beli selisih ban dan sebagainya, dan tidak menyulitkan jemaah, setuju pengurus, diukur oleh Kementerian Agama, maka boleh kita geser berpindah. Dengan catatan selisihnya itu agak jauh. Tadi saya ukur tengok-tengok, ini memang jauh ini. 23 derajat. Kalau 10 derajat ke bawah boleh lah. Ini 23 derajat berapa? 1, 2, 3, 4 setengah, 4 sepertiga. Jadi kalau terlalu jauh betul. Memang Bapak Ibu paham ini. Bapak Ibu yang sholat tetap mengarah seperti tetap sah. Tapi mana yang lebih baik? Berdasarkan kesepakatan para ulama, tokoh masyarakat setempat, tentu diukur Kementerian Agama, MUI yang memberikan pendapat, maka tidak masalah kita lakukan seperti ini. Sebab ini jauh betul nih saya melihat. Ya Pak Kuaya, jauh betul. Ada yang pendapat, artinya ini ratusan kilo juga dari Ka'bah Ustaz. Sekarang kan canggih ini, tahu orang semuanya. Tak bisa pula kita berbohong. Seperti itu. Jadi artinya saya katakan dua pendapat ulama tak ada yang salah. Betul kedua-duanya. Cuma pada akhirnya kembali kepada pengurus masjid, kembali kepada ulama setempat, tokohnya bermusyawarahlah. Ya kan, Kementerian Agama diukurlah. Sebetulnya pengurus masjid bisa mengukur supaya karena ada kasih Islam disuruh ukurlah. Jadi tak perlu kita berbeda pendapat. Kedua-dua salat sah. Sah salat kedua-duanya karena dua pendapat Al-Qur'an itu membolehkan, tetapi akan lebih baik setelah diukur karena terlalu jauh, maka marilah kita ikuti ini saja. Tak ada masalah. Lalu perlukah kami merubah bentuk bangunan? Tidak perlu. Banyaklah PPT. Ya Pak Kuan, diulang pula. Bangun masjid diputar, banyak pula habis duit. Kalau mau membangun baru besok, baru disesuaikan dengan arahnya. Jadi begitu. Jadi kalau arahnya tidak terlalu mencolok, maka tak ada masalah. Satu-satu mamanya tengah tetaplah seperti biasa. Kedua-dua solat sah. Cuma ini kan lebih baik dan lebih mantap. Ya kan? Jadi begitu kira-kira. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, jadi begini. Jadi yang pertama dalam hal arah daripada kiblat ini, kalau kita berada di masjid, kalau kita berada di depan Ka'bah, wajib ada Ka'bah. Kalau kita di luar itu, di luar daripada Ka'bah, di Mekah sendiri, tetap kita dua pendapat ulama. Satu mengarah saja, yang kedua tahu persis. Kedua-dua ada dalil. Tapi bagaimana kalau masjid yang baru dibangun, tetapkan arah kiblat. Bagi yang sudah lama, boleh lanjut kalau arahnya tidak mencolok. Tapi kalau terlalu jauh, musyawarahlah. Sekarang pengurus BKM sudah musyawarah. Inilah keputusannya. Sami'na wa ata'na. Kata Allah Ta'ala surah An-Nahl 43, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ulama jika kamu tidak mengetahui. Ada orang salat, dia tidak tahu ini. Dia salat mengikut yang biru. Dia salat sendiri, orang musafir. Selesai dia salat, selesai kita salat, dibilang oleh pengurus kiblat salah. Salat tidak perlu diulang. Paham tu? Kalau kita sedang salat, selesai salat kita, orang menyebut kiblat menyiring, salat tidak perlu diulang. Tetapi kalau kita sedang salat rakaat pertama, disebut oleh pengurus, bapak tu salah kiblat ianya. Dengar kita, pindah kita. Apa dalilnya Ustaz? Nabi SAW pada bulan Rajab tahun 2 Hijrah
Salatlah di masjid yang sekarang masjid di kota Madinah. Masjid itu sekarang namanya Masjid Qiblatain. Jadi kalau bapak pergi ke Madinah umroh atau haji, pergi jalan ke Masjid Kuba, di tengah jalan dibawa putar-putar oleh supir, nampak Masjid Qiblatain. Apa itu Qiblatain Ustaz? Nabi sedang melaksanakan sholat zuhur. Ada mengatakan asyar. Waktu Nabi sedang salat 2 rakaat, turun ayat ini. Fawalli wajhaka satrul masjid. Maka hadapkan wajahmu ke arah Masjid Haram. Nabi sedang salat, maka Nabi berputar arah 180 derajat. Nah, 360 orang. Kalau 360 itu balik ke Bali, ya kan? 180 nama itu kan? Pertama menghadap ke arah apa? Masjid Aqsa. Nabi mengarah ke Masjid Haram. Sedang Nabi sedang salat. Jadi kalau kita sedang salat, ditunjukkan oleh orang kiblat. Kami salat di hotel Ustaz. Kami berdua. Saya salat duluan. Kawan saya sedang di toilet. Keluar kawan di toilet, dibilang oleh kawan, kiblat salah. Sedang salat kita, langsung dirubah arah kiblat. Kalau salat sudah selesai, tidak perlu diulang. Karena kewajiban kita, kalau kita tidak nampak Ka'bah, tidak tahu matahari terbit, pergi kita ke Jakarta, pergi ke Medan, kita nginap di hotel, masjid jauh, tak tahu arah kiblat, maka kita mencari tahu. Tanya orang hotel, mana kiblat? Sana. Kalau orang hotel tidak tahu atau tak ada tempat bertanya, dicoba-coba, direka-reka. Kemanapun kita berada, kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 149, ya, sesungguhnya kata Allah Ta'ala, timur dan barat itu kepunyaan Allah. Kemanapun kalian menghadap, maka kalian sudah menghadap wajah Allah. Jadi kalau kita tidak tahu kiblat, kira-kira saja kemana. Oh, tadi saya berangkat dari sana, so ke sini, berarti sana kiblat. Selesai salat, baru kita tahu. Salat tak perlu diulang. Sedang salat, orang menunjukkan, langsung berpindah. Barangkali itu saja. Mudah-mudahan insyaAllah ta'ala bisa kita pahami. Perbedaan pendapat ini bisa diselesaikan dengan baik. Jadi umat Islamiyah, teruslah salat berjamaah digalakkan di masjid ini. Pengajian-pengajian umat Islamiyah, insyaAllah ta'ala negeri ini Allah turunkan berkah yang turun dari langit memancar dari bumi. Amin ya Rabbal Alamin. Karena perbedaan pendapat itu, bila kita berlapang dada, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, inna dina yusra, sesungguhnya agama itu mudah. Tapi jangan dipermudah. Agama itu mudah, tidak sulit. Tak bisa salat berdiri duduk, tak bisa duduk berbaring. Tak bisa dalam perjalanan Ustaz, tak bisa waktu jamak kosong. Saya tadi jamak kosong, kena mau cepat-cepat. Sebentar nelpon Ustaz Said, sebentar nelpon, langsung saya jamak kosong. Jadi agama inna dina yusra, sesungguhnya agama mudah. Masya Allah. Jakarta kotanya indah, di sana ada istana presiden. Kalau ada kata hamba yang salah, mohon maaf 100%. Kan begitu. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Atau Muhammadiyah NU, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Saya baca semuanya. Cuma karena singkat tak saya baca semua itu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terakhir kami sampaikan, silakan. Ya.